Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat bergabung di acara webinar dengan tema Manfaat Ilmu Public Speaking dan Presentasi. Yang terhormat Bapak Dr. Ucok Darussalam, selaku Wakil Rektor Universitas Siber Asia, bidang akademik yang kami hormati Ibu Rosana, Sarjana Komunikasi Master Komunikasi selaku Ketua Program Studi Komunikasi beserta Bapak Ibu Dosen Program Studi Komunikasi Universitas Siber Asia. Yang terhormat Bapak Nur Kayat selaku narasumber webinar hari ini. Pada kesempatan hari ini saya Muklis Junaidi yang akan memandu acara sampai dengan selesai. Kita ucapkan doa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk bergabung dengan rekan-rekan semua untuk mengikuti webinar di hari ini. Adapun susunan acara hari ini adalah: 1. Adanya pembukaan, sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik, dilanjuti dengan webinar dan diakhiri dengan penutup. Baik rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Universitas Siber Asia Bidang Akademik yang kami hormati Bapak Dr. Ucok Darussalam. Waktu dan tempat kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ucok Darussalam atas sambutan yang diberikan. Rekan-rekan peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya memasuki acara inti yaitu webinar yang akan disampaikan narasumber kita di hari ini yaitu Bapak Nur Kayat, dan webinar ini akan dipandu oleh seorang moderator atau rekan saya yaitu Ibu Kartini. Baiklah, langsung saja inilah moderator kita Ibu Kartini. Terima kasih Bapak Muklis Junaidi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga dalam keadaan sehat selalu seperti yang sudah disampaikan. Saya Kartini akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Ucok Darussalam STMTA dan Ibu Rosana dan juga para dosen Universitas Siber Asia. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang sudah hadir pada pagi hari ini. Keterampilan public speaking menjadi kebutuhan dasar yang paling untuk semua orang dalam berbagai aspek kehidupan pekerjaan. Ilmu public speaking memiliki banyak manfaat bagi dalam konteks profesional maupun pribadi. Pada kesempatan hari ini, narasumber kita akan memaparkan beberapa manfaat dalam ilmu public speaking dan presentasi. Durasi waktu pemaparan materi yaitu 10 menit, dan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu hadirin dapat mengajukan pertanyaan setelah pemaparan materi selesai, dan nanti pertanyaan akan dibahas bersama dengan narasumber pada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Nur Kayat, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Ibu Kartini selaku moderator. Sebelumnya saya ingin menyapa untuk semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Siber Asia Bidang Akademik, yakni Bapak Ucok Darussalam STMT. Dan yang saya hormati Ibu Rosana sebagai Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia. Terima kasih sudah diberi kesempatan pada acara kali ini. Saya juga ingin menyapa atau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman pada pagi hari ini yang sudah bergabung. Nanti kita akan sharing bersama-sama, dan materi yang akan saya paparkan hari ini yaitu tentang manfaat ilmu public speaking dan presentase. Oke, kita ke materi ya. Materinya manfaat ilmu public speaking dan presentase. Definisi public speaking.
Public speaking adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak. Ini bisa dalam berbagai situasi ya, seperti presentase, ceramah, atau rapat. Kemampuan ini melibatkan cara berbicara, ekspresi tubuh, dan pemilihan kata untuk menyampaikan pesan dengan baik. Itu definisi public speaking. Terus sekarang definisi presentasi. Presentasi adalah jenis public speaking yang melibatkan penggunaan alat bantu visual seperti slide atau grafik ya. Tujuannya bisa bermacam-macam seperti memberikan informasi, meyakinkan orang, atau memotivasi. Sebuah presentasi baik tidak hanya tentang bagaimana Anda berbicara, tetapi juga tentang bagaimana menyajikan informasi dengan jelas dan menarik menggunakan alat bantu visual. Ya, jadi perbedaannya kalau misalkan presentasi menggunakan slide atau alat bantu visual, kalau public speaking itu cuma berbicara doang depan umum. Terus public speaking dapat memiliki peran luar biasa dalam kehidupan kita, antara lain menurut Hamilton ya. Yang pertama, mengembangkan diri pribadi. Yang kedua, mempengaruhi orang lain dan dunia sekitar. Terus yang ketiga, meningkatkan karir. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, mengembangkan diri pribadi. Jika kita pandai berbicara di depan umum, kita tak perlu cemas ketika kita diminta berbicara di tempat kerja atau keluarga. Kemampuan ini membantu kita menyampaikan ide dengan lebih baik, membuat ide kita lebih mudah diterima. Ya. Terus di dunia kerja banyak perusahaan meminta kita membuat proposal, program kerja, dan mempresentasikannya. Bagaimana kita menyampaikan ide dalam proposal mempengaruhi bagaimana orang lain meresponnya. Kemampuan mempresentasikan ide dengan baik bisa jadi kunci diterima bekerja. Nah, itu ya salah satunya mengembangkan diri pribadi. Terus berlatih public speaking membuat kita lebih percaya diri dan ide kita lebih sering diterima. Semakin kita berlatih, semakin baik kita dalam menyampaikan ide di depan orang banyak. Ini memberikan kepuasan karena kita dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan mendapatkan dukungan untuk ide-ide kita ya. Itu yang pertama manfaatnya. Terus yang kedua, mempengaruhi orang lain dan dunia sekitar. Nah, keterampilan public speaking memungkinkan kita membagikan ide kepada orang lain yang dapat menciptakan perubahan di masyarakat. Misalnya bisa memotivasi warga lingkungan untuk melakukan kegiatan kebersihan bersama atau membawa dampak positif pada komunitas yang lebih besar ya. Nah, sekarang manfaat ketiga, meningkatkan karir. Kemampuan mempengaruhi orang lain termasuk atasan dapat meningkatkan kinerja kita. Jika kita pandai berbicara, rekan kerja dan atasan akan melihat kita sebagai orang yang kredibel, yang membuat peluang promosi lebih terbuka. Terus public speaking bukan hanya berlaku di politik atau media. Misalnya dalam kesehatan juga ada, kita sebagai kader posyandu bisa menggunakan keterampilan posyandu atau public speaking untuk menjelaskan cara mencegah demam berdarah kepada masyarakat. Terus di bidang lingkungan, sebagai aktivis kita bisa mengajak orang menggunakan kertas bolak-balik untuk mengurangi penebangan pohon atau mengurangi plastik ya. Bayangkan dampak positif jika kita bisa menyampaikan pesan dengan baik, mencegah demam berdarah dan mengurangi jumlah pohon yang ditebang untuk kertas. Dengan keterampilan public speaking kita bisa berkontribusi untuk membuat dunia lebih baik. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari ilmu public speaking atau presentasi ya. Jadi kalau misalkan kita bisa meningkatkan ilmu public speaking kita akan mendapatkan manfaat-manfaat, salah satunya atau diantaranya yang 3 tadi ya, sangat-sangat berguna untuk kehidupan kita nanti atau di masa depan atau di kerja atau karir kita ya. Nah, itu saja, sekian dari saya materinya untuk hari ini ya. Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nur Hayat. Materi yang disampaikan begitu sangat menarik Bapak Ibu. Kini tiba saatnya kita memasuki pada sesi tanya jawab. Pertanyaan yang ingin bertanya bisa langsung mengacungkan tangan di Zoom. Baik, sudah ada pertanyaan dari rekan kita. Silakan Bapak ajukan pertanyaan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Adi Sumarna. Ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan public speaking kita agar lebih baik? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, dengan Bapak ADS bertanya bagaimana cara meningkatkan kemampuan public speaking dan presentasi agar lebih baik. Silakan jawabannya Bapak Nur Hayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Adi. Untuk meningkatkan kemampuan public speaking dan presentasi itu mulai dengan belajar dari ahli dan ikuti kursus online atau kelompok komunitas ya. Latihan rutin dengan merekam dan mengevaluasi diri, membantu memahami kekuatan dan kelemahan ya. Fokus pada bahasa tubuh yang mendukung pesan yang disampaikan. Dan praktekkan presentasi dengan struktur yang jelas, kuasai materi dengan baik dan pahami audiens Anda. Itu, terima umpan balik dari orang lain, misalnya menerima kritikan nggak apa-apa, dan gunakan untuk terus memperbaiki keterampilan. Atasi ketakutan dengan langkah-langkah kecil dan responsif saat berbicara di depan umum. Nah, itulah cara meningkatkan kemampuan public speaking dan presentasi agar lebih baik. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Baik, apakah sudah cukup jelas Bapak ADS? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menutup sesi ini. Peserta yang berbahagia, rangkaian acara hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat bermanfaat. Izin saya menyimpulkan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Dengan memahami dan menguasai ilmu public speaking, seseorang dapat mengalami mengembangkan diri yang signifikan, kepercayaan diri yang ditingkatkan, dan kemanapun mengelola stres, memberikan dampak positif pada pengembangan kepribadian pribadi. Selain itu, keterampilan public speaking memiliki daya pengaruh yang besar terhadap orang lain, memungkinkan seseorang untuk menyampaikan ide dan inspirasi dengan jelas dan menyampaikan. Hal ini tidak hanya membentuk hubungan interpersonal yang kuat, tetapi juga dapat memberikan dampak positif dalam berkarir, membuka peluang untuk memimpin, memotivasi tim, dan meningkatkan visibilitas profesional. Dengan demikian, ilmu public speaking menjadi kunci penting dalam pengembangan diri, mempengaruhi orang lain, dan meraih kesuksesan karir. Terima kasih kepada semua peserta, Bapak Wakil Rektor, Ibu Rosanah, Bapak Nur Hayat, dan seluruh tim kami. Semoga acara ini bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.